dhewe ki duwe apa kerjane, Pak? Sedina 3 juta. Siapa kamu? Aku adalah makhluk yang dikenal simbol dari kejahatan. Pokoknya bersama kamu. Berarti lah yang dari nunggu wayah itu. Ora suwe meneh aku turu ning pinggirmu. Dek ingi Burham mati. Sing tuwa ana kampung yo mung aku karo Munir. Nanging Munir saiki kondisine lagi ora iso ngopo-ngopo. Dheweke lagi stroke. Loh, Nir, marimu kapan? Nir, Munir, Nir, Nir, arep nendi? Sampun katimbalan marak sowan wonten ngarsaning Gusti Allah inggih menika Bapak Munir warga Desa Krigilan. Sepeda malih sampun katimbalan marak sowan wonten ngarsaning Gusti Allah inggih menika Bapak Munir warga Desa Krigilan. Wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka bil muhsinin waj'al kitabahu fi 'iliyyin wa akhlifhu fi ahlihi bil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kancaku wis entek, Mbah. Kelakon sepi tenan. Kae Munir wis mati. Berarti lak ya mung gari nunggu wayahku to iki.
Kafane tak kumbah liwang wengi. Tak kumbah rong wengingkas engko gek nusul kowe ya, Mbah. Bah. Bah Kong. Bah. Iki sarapane, Bah. Bah. Bah Kong. Bah. Bah Kong. Bah. Bah Kakung. Bah. Apa, Le? Bah Putri kok ten mriki to, Bah? Kafane iki ameh mbok kapake. Lagi kafane sampean kumbahi terus ya ngopo, Pak? Iki dadak tuku patok barang ya nggo ngopo ngono lho, Pak. Pak. Nek urung wayahe, mbok wis rasa sing-sing. Rasa nggege mongso. Sile, mulai. Ki patoke digawa mulih sisan. Mbah Kong ki apa pingin ketemu Mbah Putri to, Bu? Sembuh le. Rasa digagas. Aku dhewe ra mudeng. Aku ngerasa sepi tenan lho iki. Penginku ndang nusul kowe wae lho, Mbah. Mbah. Mbah, jebule ibu dikon nyimpen. Asah dikumbah terus dipepena. Mbah Putri kok wis ra ngetok neh to, Mbah? Ya ora to, Le. Mbah Putri ning kuburan kono no. Wis kono, wis bengi, ndang bali. Mbah, aku malu, Mbah. Iki engko ketemu Mbah Putri ora, Mbah?
bakale turuku ki ning kene iki, Le. Kapan, Mbah? Sesuk. Hah? Sesuk, Mbah. Turu kene iki apa enak, Mbah? Enak turu ngomah. Sungono kasure. Kenampu. Jane arep ngopo to, Pak? Pak. Kok bisa dibaleni terus sih. Aku karo Pak Dene Jolodot iki nganti bingung lho, gagas karepane sampeyan. Mbok wis to, Pak. Aja ngeki mongso ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, Bah Kakung, Bah, tangi Bah, Mas Slamet. Aku mbok gugah to, Le. Goleki Mbah Putri ning omah. Diweling nek turui ning omah wae. Ning kasur sing kenampuk. Rinduku mengakar terguyur hujan lalu. Langkahku mulai lelah kini, dambaku ingin kembali.
dalam dekapanmu yang tenang abadi, dalam dekapanmu yang tak akan berakhir, dalam dekapanmu yang tenang abadi, dalam dekapanmu yang tak akan berakhir. Jadi gimana? Udah nentuin belum mau ambil jurusan apa? Aku sih udah ada pandangan ya, antara Ilkom kalau nggak di Kavi. Cuman aku belum bisa putusin sih. Kalau kamu gimana? Kamu udah ada pandangan belum? Aku sih rencana mau ambil Ilkom ya, biar sesuai aja sama jurusan pas SMK. Wah, kalau gitu aku juga Ilkom deh, biar kita bisa kuliah bareng. Nah, gitu dong. Ngomong-ngomong, Intan kemana ya? Nggak kelihatan dari tadi. Iya nih Intan, kemana sih? Maaf guys, lama. Gimana? Sampai mana ngobrolnya? Nah, ini dia orangnya. Jadi gimana Intan? Jadi nggak buat daftar ke UGM bareng? Kan kita ada tuh rencana buat kuliah bareng di sana. Iya nih, jadi nggak? Jujur, aku belum bisa mutusin sih. Ih, Intan. Udah mau tutup tahu pendaftarannya semingguan lagi. Sini aku bantuin buat daftar. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti aku coba ya. By the way, habis ini aku mau bantu ibuku masak. Aku tutup dulu ya guys. Dadah! Seputar dengan UKT nih Mbak. Ega tuh penasaran banget mengenai informasi dari si universitas sendiri ketika menyampaikan mengenai informasi kenaikan UKT. Lalu menurut Mbak Anis dan juga Mbak Wati nih, bagaimana sih cara penyampaian yang baik dari universitas ke mahasiswa mengenai penyampaian UKT supaya nggak ada demonstrasi nih Mbak, seperti yang lagi ramai-ramai diperbincangkan saat ini gitu Mbak. Kalau menurut saya, kalau kenaikan UKT itu gimana ya? Kalau untuk penyampaian, mungkin kalau mahasiswa yang ongoing itu bisa dari forum-forum mahasiswa mungkin ya Mbak ya. Jadi mungkin bisa juga dikasih penjelasan current situationnya seperti apa. Kemudian memang ada masalah nih seperti ini. Kalau misalnya ada kenaikan dan lain-lain, mungkin bisa didiskusikan ya. Jadi nggak kayak ngagetin gitu, tahu harus bayar 20 juta ya, biasanya 4 juta kan ya lumayan juga gitu. Naiknya 5 kali lipat ya. Jadi mungkin bisa dari forum-forum dulu, Bu, bisa diajak Intan ada brosur dari sekolahan. mahasiswanya dulu gitu, nggak yang tiba-tiba dinaikin. Mungkin seperti itu. Itu Intan dapat brosur beasiswa dari sekolah, Bu. Kalau Ibu membolehkan, nanti kita bisa coba ke sana. Barangkali Intan lolos, Intan bisa kuliah gratis. Kamu yakin beasiswa itu sulit? Sainganmu ribuan. Tahun depan adikmu sudah masuk SMP. Jujur, ibu kesulitan biaya untuk masuk SMP. Tapi Bu, kalau Intan nggak bisa dapat beasiswa, Intan bisa kok sambil kerja. Banyak mahasiswa yang kayak gitu kok. Intan, kondisi kita sedang sulit. Sebaiknya kuliahmu ditunda dulu. Ibu minta tolong, kamu kerja dulu ya. Lalu nih Mbak, mengenai evaluasi, tadi kan kita udah berbicara mengenai wadah aspirasi nih. Lalu untuk seberapa sering sih universitas nih, khususnya Unwahas, melakukan evaluasi?
Halo, gimana? Intan, kamu beneran gak jadi kuliah? Kenapa? Iya nih, aku mau kerja dulu. Emang udah kebayang mau kerja di mana? Belum sih, rencananya aku mau nyari-nyari dulu. Kalau kamu ada info, tolong kasih tahu aku ya, kan? Info? Bentar. Kayaknya pamanku kemarin cerita deh, kantornya lagi butuh penyiar radio baru. Kalau kamu mau, nanti nomormu aku kasih ke pamanku deh. Kalau nggak salah, dulu kamu pernah ikut lomba siaran kan? Oh iya, ada nih. Aku pernah ikut dulu. Kalau boleh, aku minta tolong sama kamu ya, Sekar. Makasih. Ada yang siap ngadepin ulangan nih. Ini Ibu bawain bekal biar kamu tambah semangat ya ngerjain ulangannya. Intan berangkat kerja dulu ya, Bu. Nanti Intan kalau mau makan beli di luar ya. Soalnya Ibu cuma nyiapin bekal buat tadi doang. Iya, Bu, nggak apa-apa. Intan berangkat kerja dulu. Iya, hati-hati. Ayo nak, Bu antar sekolah. 87.8 Gaul FM, The Best Visual Radio Station. Selamat pagi Gaulista, gimana nih kabarnya? Masih pagi, harusnya semangatnya masih full tank dong. Barengan sama Intan dari pukul 7 sampai 10 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, mungkin pagi-pagi enaknya kita dengerin musik dulu ya. Tapi sebelum itu, Intan mau cerita dikit nih. Kalian pernah nggak sih dengerin lagu yang lagunya tuh relate sama kehidupan kita? Kayak lagi ngomong langsung ke diri kita, liriknya rasanya kayak pas banget sama apa yang lagi kita rasain. Entah lagi kangen sama seseorang, lagi nyesel karena ada yang gak sempat kita sampaikan, atau sekedar butuh waktu buat nenangin diri. Ini dia Figura Renata, Tetap Utuh. Happy listening. Kau bersikeras tuh tetap membisu. Nak, tadi gimana? Lancar kan? Meski lain hari kau harus sanggup. Meski akan terasa sangat pilu. Gak bisa, Bu. Aku mau istirahat aja. Kau harus sanggup, harus sanggup, harus Nggak mau dewe kok. Bentar. Ini langsung Ini sana. Ibu ada bekal. tetap utuh. Tetap utuh. Gaulista, pernahkah kita merasa sendirian? Merasa dunia ini seakan-akan tak memedulikan. Kita sibuk mencari perhatian dari teman, dari dunia luar. Berharap ada yang melihat, ada yang peduli. Tapi, pernahkah kita berpikir bahwa ada seseorang yang selama ini diam-diam memperhatikan? Seseorang yang tak banyak bicara, tapi selalu ada. Yang tak selalu menunjukkan kasihnya, tapi diam-diam memastikan kita baik-baik saja.
Mungkin seseorang itu ada di rumah, menunggu kita pulang, menatap kita dari kejauhan, dan berharap kita menyadari keberadaannya sebelum semuanya terlambat. Sekarang kita lagi masuk ke dalam segmen Suara Hati, program yang selalu ada untuk malam-malam kalian yang penuh sunyi. Gaulista, kadang ada perasaan yang sulit kita ungkapkan. Entah karena takut disalahpahami, atau justru takut mengakui perasaan itu sendiri. Tapi malam ini, jangan biarkan itu membebani hati kalian sendirian. Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana? Tenang saja, di sini nggak akan ada yang menghakimi kok. Aku di sini untuk mendengarkan. Aku cuma ingin cerita tentang anakku. Mungkin dia berpikir aku nggak sayang sama dia. Mungkin dia merasa aku lebih peduli pada adiknya. Aku tahu dia merasa begitu. Tapi bukan itu, Nak. Aku takut kalau aku terlalu menyayanginya, kalau aku terlalu memanjakannya, suatu hari dia akan pergi meninggalkanku. Aku selalu ingin menjadi ibu yang baik, tapi aku nggak tahu caranya. Aku takut salah, takut membuatnya kecewa. Jadi aku menahan diri, menjaga jarak, berpikir itu cara terbaik supaya dia bisa mandiri. Tapi ternyata justru itu yang menjauhkannya dariku. Aku cuma ingin dia tahu aku menyayanginya. Aku selalu menyayanginya. Sejak pertama kali aku melihat wajah kecilnya. Tapi mungkin aku terlambat untuk mengatakannya. Apa ibu benar-benar menyayanginya? Tuhan tahu, aku lebih menyayanginya dari apapun di dunia ini. Aku hanya takut mengatakannya. Takut aku nggak cukup baik untuk jadi seorang ibu. Karena ibu selalu berpikir kalau ibu menunjukkan betapa besar cinta ibu, suatu hari dia akan merasa terkekang, merasa ingin bebas dan meninggalkan ibu sendirian. Aku nggak kemana-mana, Bu. Aku selalu di sini. Aku cuma ingin ibu melihatku, memahamiku, seperti aku ingin memahamiku. Bu, aku sayang ibu. Tetap membisu. Meski lain hari kau harus sanggup. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Subuh. محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Halo, selamat malam. Hari ini kita berada di SMK Negeri 3 Banyumas, sebuah sekolahan yang khusus mencetak seniman-seniman. Sekolah ini punya jargon Satria Sena Indonesia. Artinya apa ya? Satria itu penjaga, Sena itu seni yang adiluhung, Indonesia, ya Indonesia gitu. Nah, saat ini saya bersama 3 orang siswa-siswi dari SMK Negeri 3 Banyumas yang akan kita ajakin ngobrol soal film. Mereka ini adalah siswa-siswi yang berada di jurusan broadcasting dan perfilman. Jadi sehari-hari mereka kerjaannya tuh bikin film, mungkin seperti itu. Yang pertama kita sapa, namanya siapa nih? Nama saya Amelia Nurul, biasanya dipanggil Amel. Amel, nih? Nama saya Zulaika Fitras Angel, biasanya dipanggilnya Angel. Angel, Amel, Angel sama? Kalau aku namanya Irfan Kois, biasanya dipanggil Irfan lah, biar gampang. Irfan, Angel sama? Amel. Amel. Mereka bertiga ini di kelas berapa nih sekarang? Kelas 12. Kelas 12. Ketika milih jurusan ini, itu milih sendiri atau dipilihin orang tua atau gimana ceritanya, Amel? Kalau aku sendiri itu, ini pilihan pertama aku pas aku kelas 9. Aku milih kesini itu karena dari dulu ya, dari aku kelas SD. Dari aku SD itu udah kenal fotografi gitu loh. Ya walaupun kecil-kecilan pakai HP gitu. Jadi aku tertarik ke sini. Oke. Angel? Kalau aku dari awal udah milih ke sini sih, karena kepengen di sini, ada keinginan buat sekolah perfilman di sini. Oke. Irfan gimana? Kalau aku itu milih jurusan ini karena apa ya? Hubungannya sama teknologi loh, jadi tertarik gitu. Kirain kamu masuk ke sini gara-gara Angel ke sini. Oh, enggak ya? Enggak, belum kenal dulu. Oh, belum kenal ya. Oke. Nah, kita tadi baru saja bareng-bareng nonton film-film yang mendapatkan nominasi di Festival Film Banyumas. Saya pengen dengar komentarnya nih dari teman-teman ini. Dari sana dulu dong. Oke. Kalian. Pak, gimana Pak? Menurutku sih ya udah bagus sih, kalau diceritanya juga udah bagus. Angel, kamunya gimana? Kalau aku, tadi kan aku sebelumnya udah pernah nonton juga nih waktu di Purwokerto, waktu pembacaan nominasinya. Itu bagus sih buat aku, sinematografinya itu udah meningkat. Kalian sendiri selama sekolah di sini sudah pernah bikin berapa film? Kalau kita sih antara 4 sampai 5, ya sekitaran segitulah.
Itu untuk memang bikin sendiri tugas atau untuk ikut lomba atau untuk apa? Kebanyakan dari tugas sih. Dari lomba juga ada cuma berapa doang. Angel bareng juga? Iya. Ini satu tim tugas? Iya, satu tim. Oh, satu tim. Pernah menang di lomba apa filmnya? Wah, jelasin. Wah, silakan jelasin. Silakan. Kemarin kita sempat ikut lomba VLS3N. Oke. Kita juara 1 di tingkat kabupaten, cabang dinas, sama kemarin juara 3 di tingkat provinsi. Wih, tepuk tangan dong. Ini penontonnya sekitar berapa? 250 orang loh di sini ada nih. Iya, banyak. Berarti keren juga. Kayaknya hampir setiap tahun SMK 3 Banyumas ini memang lolos terus nih, kabupaten, cabang dinas, terus sampai ke provinsi. Dulu juga pernah sampai yang ke nasional. Memang pembinaan filmnya di sini mungkin memang sangat bagus ya. Kamu film terakhir seperti apa ceritanya? Kalau dari aku itu film yang terakhir aku buat itu buat tugas ya, itu juga non dialog. Terus kalau boleh aku spill nih, judulnya itu boleh. Sekar. Dia itu nyeritain tentang gadis yang ngambil bunga. Bunga itu kan dalam bahasa Jawa itu sekar gitu ya. Terus karena dia ngambil itu kayak nggak sopan, dia ngambil punya siapa nggak bilang dulu, jadi dia kayak tersesat gitu di hutan. Angel ikut di produksi itu? Aku ikut bikin, cuma beda tim sama Amel. Aku sama bikin tugas juga. Punyaku itu judulnya bukan aku. Itu punyamu judulnya bukan kamu? Iya. Siapa? Orang lain. Kalau aku kemarin bikinnya itu horor, beda sama Amel. Karena sekarang kan banyak banget yang berorientasi sama film-film horor gitu. Jadi kelompok itu lagi banyak film horor. Jadi kelompoknya itu milih buat bikin film horor aja yuk. Jadi pengen coba yang horor. Serem nggak? Enggak sih buat aku. Kok gitu? Karena aku nggak terlalu suka film horor gitu ya. Jadi waktu lihat agak ya bagus lah, tapi kurang horor di aku. Oh, buat kamu kurang horor. Oke. Karena Terus aku jarang nonton horor. Kalau Ivan aku bikin apa? Beda tim juga sama mereka. Aku bikin judulnya itu The Door. Ada itu nama band The Doors, bukan? Bukan nama film itu. Iya, judulnya The Door. Karena nyeritain orang itu baru mulai kerja tapi ceroboh gitu loh. Jadi yang ada satu kejadian di mana dia itu harusnya narik pintu gudang itu ditarik, tapi sama dia didorong, jadi kayak kejebak di situ. Sering ya kita di Alfamart tuh tulisannya didorong kita Nah, ditarik. iya lagi. Push sama pull itu kayak nggak bedanya. Bener banget. Nggak beda. Kalian kalau bikin film tuh inspirasinya dari mana sih? Kalau aku biasanya yang film The Door ini aku terinspirasinya dari pintu Alfamart. Bukan, dari film juga, tapi sama aku dikembangin lagi dari YouTube gitu. Konten luar negeri itu. Angel gimana? Kalau aku biasanya kalau film itu terinspirasi karena nonton-nonton film lain juga gitu, atau kadang dari kegiatan kita sehari-hari itu kan bisa nemuin inspirasi kecil gitu, nanti kita kembangin lagi buat jadi film yang lebih baik. Yang horor itu juga ceritamu sendiri atau apa? Enggak, itu pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain. Amel? Kalau aku sendiri kurang lebih sama sih kayak Angel, lihat-lihat film dulu gitu. Terus aku dari situ nemu ide nih, terus kita sama yang lain itu kelompokku itu dikembangin lagi sampai jadinya kayak itu Sekar gitu. Nah, kalian kan di jurusan broadcasting dan film. Kira-kira dengan pengalamannya kamu sekolah di sini, apa yang telah kamu dapat di sini, setelah ini kalian mau ngapain sih? Kalau aku sendiri, aku pengen lanjut ke jenjang yang lebih tinggi tuh, kuliah. Pengen ambil Ilkom. Kalau nggak Ilkom, iya, aku pengen lanjut di CFA sih, yang lebih ke film gitu. Angel? Kalau aku dari awal kan memang udah milih di sini nih, jadi aku juga udah punya rencana gitu buat kedepannya. Aku masih pengen lanjut di dunia perfilman kayak gini. Oh, karena emang dari dulu pilihanmu ya? Iya, emang pilihanku di sini. Irfan gimana? Kalau aku setelah lulus SMK ini sih ambil ilmu komunikasi juga. Ilmu komunikasi. Kenapa tuh?
ya secara kan aku masih kurang lah komunikasinya kan. Jadi aku ngambil situ ilmu komunikasi. Oh iya, buat Festival Film Banyumas tahun 2026 besok itu akan ada kategori khusus pelajar. Kira-kira ini ada umum, ada yang pelajar. Kalian mau ikut yang mana? Aduh. Yang mana ya? Jadi yang pelajar itu boleh diikut sertakan, meskipun kalian pelajar boleh diikut sertakan kan ya, ke yang umum, kategori umum. Gitu. Kira-kira kamu mau ikut yang mana nih? Tahun depan masih pelajar. Kita udah kelas 12. Aduh, paling kita ikut yang umum sih kalau emang dikasih kesempatan buat ikut. Irfan gimana? Kalau aku pasti mau sih, terus ikut yang kategori umum pasti. Wih, kenapa tuh, Fan? Karena pasti bersaing sama yang kayak mahasiswa atau yang lebih tinggi lagi kan, kayak production house lain gitu. Pasti lebih menantang. Lebih menantang. Oke, terima kasih Angel, Amel, dan juga Irfan dari SMK Negeri 3 Banyumas. Tadi sekolah apa namanya? Satria Sena Indonesia. Keren sekali ya. Jadi film mungkin bagi sebagian kita hanya sebuah hiburan belaka, tetapi bagi kita dan teman-teman semuanya, film adalah tempat untuk mencurahkan inspirasi, tempat untuk berkolaborasi, tempat untuk memotivasi diri kita untuk semakin maju dan berkembang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.